Jadi kita akan lanjut agenda berikutnya yaitu ke plenary lecture. Plenary lecture akan dibawakan oleh Prof. Aryati kembali dan Dr. Purwanto spesialis patologi klinik konsultan. Sebagai pembicara plenary lecture pertama, Prof. Aryati akan membawakan topik yang berjudul Digital Transformation in Laboratory Medicine, What Should We Know? Saya akan membacakan CV dari Prof. Aryati. Beliau seperti yang kita ketahui bersama saat ini merupakan sebagai Ketua Umum PPPDS Patlin, dan beliau juga merupakan staf pengajar KPS Subspesialis Patologi Klinik di Departemen Fakultas Kedokteran Unair, asesor sertifikasi dosen nasional Dewan Kehormatan PMI Kota Surabaya, sebagai anggota tim pakar medis Satgas COVID-19, tim advokasi pelaksanaan vaksinasi PBID, dan sebagai anggota konsorsium pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Kepada Prof. Aryati, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya adalah 20 menit, Prof. Baik, terima kasih Dr. Tirsa. Ini tampaknya kita maju banget nih ya. Ya, Prof. Harusnya 8.30 harusnya ya, Dokter ini ya dari Kemenkes ya, dari perwakilan Menteri Kesehatan, tetapi sekarang masih 8.20 ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa agak pelan-pelan lah. Jadi saya diberi judul mengenai, bentar ya, sudah terlihat ya. Saya diberi judul mengenai Digital Transformation in Laboratory Medicine, What Should We Know? Oke ya, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya kita semua bisa mengikuti 2 hari ini dengan sehat dan bisa dengan pikiran yang jernih sehingga ada manfaatnya ya. Jadi sebetulnya tuh apa sih yang perlu kita ketahui adanya transformasi digital di lab medicine gitu ya. Kalau kita berangkat dari cerita revolusi industri ya, kita tahu bahwa ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang terkenal tuh ya, kemudian baru 5.0. Kita tahu bahwa sejak tahun 1800 itu sudah mulai revolusi industri di bidang pelayanan kesehatan, yaitu mulai dari sanitasi, vaksinasi, ya, kemudian 2.0 di tahun 80 itu mass production dan mulai penghargaan terhadap profesionalisme, ya, mulai produksi dari farmasi dan obat-obatan termasuk antibiotik. Di 3.0 di tahun 1900, nah ini mulai ya. Teknologi informasi atau IT ya dalam bidang komputer ya, imaging, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan banyak tawaran ya, imaging dalam hal urinalisis misalnya ya, itu sudah mulai juga itu ya, mulai di tahun 1900, dan juga mulai penekanan dalam hal evidence based medicine. Di 4.0 di tahun 2020 ya, itu mulai diperkenalkan smart medicine, yaitu mulai didengar-dengungkan adanya artificial intelligence ya, precision medicine, kemudian telemedicine yang sampai sekarang kita terus menggalakkan hal itu ya. Dan 4.0 yaitu smart society ya. Kalau misalnya untuk artificial intelligence-nya ya, telemedicine-nya itu di tahun 2020 sudah mulai digalakkan ya, sudah mulai diperkenalkan dan mulai digalakkan. Nah, sekarang bagaimana nih SDM-nya? Jadi society-nya. Super smart society itu menggabungkan ya antara SDM-nya sendiri dan ini tadi ya dari yang di tahun 2020 itu ya, termasuk peralatan di laboratorium juga, sehingga kemudian berkembanglah yang dinamakan revolusi laboratorium medicine ya, kedokteran laboratorium. Revolusi kedokteran laboratorium itu mulai mengarah kepada personalisasi ya, personalization dan digitalization. Nah, kita tahu bahwa digitalisasi itu ya di sektor kesehatan dimulai dari personal ya, mulai dari personalized dalam ranah mulai dari promotif ya, kemudian pencegahan, preventif, di mana kita tahu bahwa monitoring proses fisiologis dengan menggunakan gadget atau wearable device ya, peralatan-peralatan yang kita sudah mulai kenal ya, pengembangan sensor-sensor yang non invasif, dan yang penting itu aplikasinya. Bagaimana aplikasi terkait dengan personal ini? Kita telah bahas ya di tahun lalu di Banjarmasin itu
tentang analisis multigenomik misalnya, ya itu termasuk dari personalized genetik dan juga bioteknologi. Dan juga untuk ranah komunal dan rujukan, mulai diterapkan juga pendekatan digital dan adopsi dari teknologi, yaitu digitalisasi dalam sistem pemeriksaan penunjang medis, di mana ini semua tertuang di dalam integrasi satu data kesehatan nasional, yaitu Strategi Nasional Transformasi Digital di dalam Kemenkes 2024. Ya, tadinya saya berharap nih kalau dari Menteri Kesehatan lebih dahulu, maka saya akan lebih cepat nih ya. Kemudian kita lihat nih berikutnya adalah bagaimana nih di dalam Kemenkes RI ini dicetak biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan ini mengatakan mengenai peta jalan transformasi teknologi kesehatan. Ya, kegiatan prioritasnya mulai tahun 2021, 2022, 2023, 2024 ya, yaitu mulai dari adanya integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan ya, pengembangan ekosistem teknologi kesehatan ya, termasuk sampai di tahun 2024 mulai dari sampai dengan cakupan big data ya, Fasiankes yang terintegrasi, kemudian produk-produk inovasi teknologi ya, sampai market global ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat berikutnya adalah kegiatan prioritas ini adalah transformasinya berupa apa aja, yaitu mulai dari integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, di mana di dalamnya ada satu data kesehatan nasional, integrasi sistem data kesehatan, ada pembangunan sistem analisis big data kesehatan, di mana outcome-nya apa? Outcome-nya adalah meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan lengkap. Yang kedua, ya seperti hal yang tadi, ini penjabaran dari slide sebelumnya, yaitu integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan dalam hal aplikasi kesehatan terintegrasi, ya terintegrasi ini penting ya, makanya sampai ada dukcapil segala macam itu ya, integrasi proses bisnis dan peningkatan SDM, helpdesk aplikasi kesehatan, di mana outcome-nya adalah efisiensi pelayanan kesehatan pada tingkat puskesmas, klinik, rumah sakit, lab, dan apotek. Ya, ini sudah mulai nih ya, kita mulai kerjasama bareng ya, bahkan udah mulai ada nih yang namanya untuk akreditasi yang digunakan nantinya ya, yang nanti akan di-launching di bulan Agustus, yang terkait dengan puskesmas, klinik, gitu kan, UTD termasuk juga ya, dan juga laboratorium. Ya, pengembangan ekosistem teknologi kesehatan, yaitu dalam hal perluasan teknologi telemedicine, ekosistem untuk informasi teknologi kesehatan dan bioteknologi kesehatan, serta integrasi riset biotek kesehatan, di mana outcome-nya adalah terciptanya kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan antara pemerintah, industri, dan masyarakat, dan untuk kita juga di sini ya. Nah, permasalahan saat ini apa? Saat ini data kesehatan pribadi yang tidak terintegrasi dan interoperabilitasnya rendah. Artinya apa? Ya, jadi karena nggak terintegrasi, misalnya pemeriksaan seperti halnya COVID kemarin ya, pemeriksaan PCR-nya yang pertama di mana? Lab A. Kemudian yang kedua di lab B. Nah, kalau itu belum terintegrasi susah kan mencari riwayatnya ya. Masyarakat nggak dapat monitor nih riwayat kesehatan pribadi. Hal tersebut akan disebabkan karena rekam medis yang terpencar di berbagai pelayanan kesehatan yang pernah diakses. Ya, ini yang menjadi masalah saat ini. Pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat saat ini belum berbasis pendekatan personal. Ya, tadi kita sudah bahas padahal ya, personalized gitu ya, medicine, tetapi belum sampai sekarang tuh masih belum, itu masih keinginan ke depan. Insya Allah ke depan akan bisa personal. Oleh karena itu akan dikembangkan Citizen Health App. Ya, kita tunggu ya. Nah, apa isinya? Ini dalam buku cetak biru itu mengatakan bahwa adanya Citizen Health App itu yang berisi platform terintegrasi yang menyimpan data kesehatan pribadi dapat diakses oleh pengguna dan mendapatkan rekomendasi personal untuk pemeliharaan kesehatan secara optimal. Kita juga punya loh ya, Dr. Maria juga udah membuat nih, Maria Infocom tentang ini ya, tapi untuk kita masing-masing apa aja yang kita telah miliki sehingga bisa diakses juga nantinya ya, baik untuk di dalam keperluan Parklin atau untuk pribadi. Di samping itu ada partner system, yaitu aplikasi atau platform yang saat ini telah digunakan oleh pelaku industri kesehatan dapat berupa sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM Puskesmas, aplikasi lab, dan sebagainya. Ya, dan keduanya ini terdapat dalam platform Indonesian
Health Services atau IHS ya. Jadi itulah yang sebetulnya pemerintah udah sangat all out ya, maunya ke situ sudah. Jadi platform ekosistem digital kesehatan yang menyediakan konektivitas data, analisis dan layanan untuk mendukung dan mengintegrasikan berbagai aplikasi kesehatan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat berikutnya adalah, maaf ya, ini kenapa kok macet. Nah, kalau kita melihat ini ya, bahwa berbagai hal ini tercakup dalam satu data kesehatan Indonesia ya. Jadi ada farmasi Alkes ya, barang medis habis pakai obat Alkes ini di dalamnya ya, kita lihat dari BPOM, dari Dikti, Kemenkesdikbud ya, itu akan mengisi SDM ya. Jadi ada farmasi Alkes, ada SDM kesehatan ya, kemudian pembiayaan, pelayanan lab kesehatan ya, di mana ini akan terintegrasikan juga dengan Dirjen Dukcapil ya, Kemendagri, ini semua akan semua bagian akan terintegrasikan di sini, di mana kemudian electronic medical record, di mana ada pasien ya, ada medikasi ya, kita di sini diagnostik ya. Sedangkan untuk Fasiankes di sini kita ya, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, ada lab kesehatan, kita di sini ya. Nah, selanjutnya ini semua akan terintegrasi dalam suatu sistem di mana bisa diakses juga dalam Dukcapil. Berarti KTP kita juga nanti akan dapat melihat kita ada di mana ya, bagaimana riwayat kesehatan kita ya, insya Allah itu bisa tercapai. Lab medicine membutuhkan effort yang tinggi ya untuk mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan ya, comparable. Untuk dapat terkoneksi dalam satu data nasional, maka hasil lab itu sebaiknya dapat dibandingkan satu dengan yang lain, jadi dapat di-compare. Komparabilitas ini ya, kita lihat ke kanan ini, yaitu dimulai dari apa ya, jadi adanya ketertelusuran atau traceability terhadap metode reference dan material reference, itu merupakan prasyarat di mana comparability ini ya dipengaruhi oleh berbagai faktor peranalitik ya, metode analitik dan berbagai faktor yang menginterferensi. Pasca analitik, yaitu ada variasi dalam pelaporan, itu semua akan berkontribusi dalam berbagai adanya kesalahan dan adanya kesalahpahaman ya, misunderstanding. Nah, kemudian digital transformation, kita lihat bahwa dari adanya konektivitas data pada pra-analitik, pada analitik maupun pasca analitik ini yang kemudian dilakukan otomatisasi, ini perlu inilah merupakan suatu digital transformasi, yaitu menggandeng-gandengkan antara informasi, computing, communication ya, dan maupun data teknologi. Nah, otomasi dalam lab klinik itu apa aja skematiknya ya? Ada otomasi dalam hal analitik dan ekstra atau non analitik automation. Kita tahu ada berbagai online untuk analitik, ada online analyzer dan offline ya. Nanti mungkin akan dibahas juga oleh berbagai pembicara setelah saya ya. Ekstra atau non analitik ini stand alone, jadi pre-analitik sistemnya. Jadi kok tadi analitik, ini adalah yang pre-analitik maupun pasca analitik itu dijadikan satu di dalam automation non analitik. Nah, kita lihat berbagai macam hal ini, yaitu mulai dari computer vision ya, mulai dari identifikasi pasien, barcodingnya, kemudian ada magnetik dari apa yang digunakan untuk mendeteksi itu dalam barcode tadi itu, teknologi touchscreen ya, kemudian berbagai macam hal tabung-tabung yang udah ada chipnya itu ya, yang bisa kita lihat bagaimana itu ya, kemudian transport sistemnya. Kita tahu bahwa pre-analitik itu tidak terlepas dari transport system, mulai dari pneumatic tube, mulai apakah termasuk yang berjalan itu atau bahan berjalan yang menggunakan kotak itu atau yang merupakan tabung-tabung ya, transportation monitoring system maupun juga robotik. Dan sampai itu informatik itu termasuk verifikasi otomasi ya. Nanti akan dibahas oleh Dr. Maria Diah di akhir sesi di hari ini, tolong jangan dulu beranjak ya. Sangat bagus sekali bahwa kita akan mendengarkan bagaimana verifikasi otomasi maupun expert system akan bekerja. Dan juga teknologi delta check lah, ini loh yang sudah kita kerjakan sekarang ini ya. Instrumentation mulai dari device automated ya, kemudian mencari vena di mana ya, labeling secara otomatis. Kemudian ada pre-analitik yang otomatis juga ya, termasuk untuk serum indices untuk mendeteksi adanya HIL, hemolytik iterik lipemik gitu ya. Kemudian sensor untuk volume yang kurang, adanya bubble, adanya clot ya, decaper dan segala macamnya. Ini semua adalah teknologi yang kita
hadapi sekarang untuk digital informasi ini. Nah, untuk analitik bagaimana? Tabung kita lihat di maju ada seperti ini, ya, ada yang kotak-kotak kayak tas belanjaan gitu, ya, yang di bangkok itu seperti itu. Kemudian barcoding system, ya, labeling automation, ya, maupun pre dan post analytic automation, ya, termasuk ini antrian di laboratorium nih. Queue management system, ya, antrian ini kita bisa bahas, seperti kita bisa lihat sampai di nomor berapa nih di dalam lab kita sudah pengerjaan nomor berapa, kimianya di mana, ya, hemanya di mana, nomor berapa, imunnya gimana, dan antara satu dengan yang lain akan terkoneksi baik hema, kimia, imun, molekuler maupun mikrobiologi, ya, itu akan terkoneksi sehingga pada saat kita melakukan verifikasi maupun validasi akan mudah kita melihat, oh ini belum selesai, ya, kita akan melihat secara holistik semuanya itu, ya. Kemudian bagaimana automation pada analitiknya, ya, mikrobiologi, ya, sudah banyak nih alatnya menggunakan otomatisasi, ya, clinical chemistry, ya, molekuler, hematologi, ya, dan apa yang belum ada nih, imunologi juga sama, ya. Post analitik, ya, kita tahu sekarang sudah ada auto verification, tentu ini pun sudah masuk dalam CLSI, ya. Kita lihat bagaimana ini alurnya nanti akan dibahas oleh para pembicara setelah saya. Bagaimana kita mereview, ya, mereview hasil, tentu dengan adanya digital transformation ini akan sangat membantu, ya, pekerjaan di laboratorium, di mana mungkin hanya tinggal di bawah 30% saja yang akan dilakukan manual review, ya, dan correction answer-nya, ya. Kita lihat nih dalam hal biochemistry, urine analysis, ini berbagai macam metodenya, ya, hematologi transfusion, kemudian serologi maupun radioimmunoassay, ini AI yang terkait dengan AI, Internet of Things, ya, kemudian robotics, kita bisa lihat bahwa berbagai macam ini sudah masuk dalam teknologi digital transformation ini, ya. Bagaimana akan di-expect di era transformasi digital ini, ya? Nah, kompetensi kita tentu kita tahu ada dalam bidang teknis, medis maupun manajerial. Di bidang medis kita tahu bahwa pendayagunaan kompetensi ini untuk verifikasi dan validasi hasil, pemberian ekspertis, konsultasi dan pemberian saran lanjutan. Jadi artinya apa? Di bidang medis ini jangan cuma percaya gitu aja, ya. Jadi tentu dari hasil alat yang keluar, dari hasil digital transformasi ini, kemudian kita lakukan verifikasi, ya. Verifikasi itu tentu secara holistik kita lihat, ya, apakah misalnya bilirubin total tentu nggak boleh bilirubin direct nggak boleh melebihi bilirubin total seperti itu misalnya. Tapi itu cara yang mudah, ya, atau profil lipid misalnya pada total kolesterol seperti itu, ya, tentu tidak mungkin dia akan lebih rendah dibandingin HDL ditambah LDL misalnya seperti itu. Nah, itu auto verifikasi kita akan lihat tidak hanya dari item per item tapi juga secara holistik, baik dari bagaimana hemanya, kimianya, imunnya, semua divalidasi bersama-sama. Termasuk kita melakukan itu verifikasi validasi secara remote, misalnya kita dari tempat yang berbeda, kita menggunakan HP, ya, sudah ada seperti itu. Dan tentu lakukannya secara holistik, ya, tadi setelah saya katakan ada berbagai hal, dan dilakukan secara kolaborasi dan komunikasi dengan klinisi lewat platform digital, ya. Jadi ada hasil keluar, tolong jangan langsung dikirim ke penyakit dalam, ke ini, tetapi dikoreksi dulu, ya, kalau warna hijau langsung keluar, kalau masih merah atau kuning kita verifikasi kembali, mungkin perlu dilihat lagi sampelnya, adakah lisis, kaliumnya tinggi, apakah karena hemolisis ataukah memang dari pasiennya sendiri, ya. Tentu harus kita lakukan di dalam cek RD check-nya sebelum dikeluarkan ke klinisi, jangan sampai klinisi bingung, ya. Kemudian kita harus memberikan konsultasi, ya. Bidang teknis secara mandiri dan paripurna di bidang laboratorium, penguasaan metode dan pre-analitik, analitik maupun pasca analitik, yaitu apa saja. Otomatisasi pemeriksaan ini, ya, kita dimudahkan, tapi jangan terlena, ya. Kita harus menguasai metodenya dan keterbatasannya, baik yang otomatisasi, yang analyzer yang otomatis maupun yang manual, ya. Auto QC, update terhadap berbagai teknologi, ya. Sekarang kita tahu bahwa molekuler sudah ada yang array, ya, micro array, ya. Dan mikro itu tidak hanya film array dari bioMérieux, ada dari Kiastat, ya, Kiagen, ada dari Rendox, Vivalitik, ada dari Clark Genomica, ya. Itu berbagai macam molekuler. Kita harus tahu juga nih, oh nggak hanya satu persatu PCR, tapi juga ada mikroarray, ada satu sampel bisa langsung di array bahwa penyebabnya dari pneumonia, itu bisa virus, bisa jamur, dan segala macam. Nanoteknologi, non-invasif, ya. Lagi, Prof. Iya, udah tinggal sedikit kok. Ya. Makasih, Dr. Tirsa. Bidang manajerial, perencanaan dan pengawasan kegiatan laboratorium, metodologi dan peralatannya, SDM-nya, reagensia, ya, pemahaman LIS dan HIS, ya, dengan integrasi data dan komparabilitas, tentu
perencanaan layanan laboratorium sebagai bagian dari Indonesian Health Service yang ada di buku Kemenkes tadi. Perlu kehati-hatian ya, penerapan algoritma auto verifikasi yang established ini ya, rule apa yang akan kita terapkan yang akan dipaparkan oleh Dr. Maria nanti ya di akhir. Kewaspadaan dalam mengeluarkan hasil otomatis, baik hasil yang ekstrim maupun normal, kita perlukan delta check, tentu lihatlah riwayat pasien sebelumnya ya. Kemudian di antara hari itu misalnya tinggi terus, kita lihat pemeriksaan sebelum dan sesudahnya, apakah semuanya tinggi, kita cek apakah ada kesalahan ya dalam analitik ataupun dalam analitiknya terutama ya. Kalau memang dalam semuanya tentu tinggi semua. Nah, prinsipnya tentu untuk transformasi ini meliputi kita tetap harus melakukan akreditasi ya untuk menjaga standar mutu layanan laboratorium. Untuk itu juga otomatisasi itu untuk meningkatkan mutu lab keseluruhan, untuk peningkatan TAT-nya, presisi dan efisiensi, ya konektivitas IT ya dengan seluruh data dengan LIS ya, kemudian dari LIS ke HIS ya, dan tentu untuk memperkuat jejaring lab intra dan antar unit manajemen organisasi maupun pemerintah. Ini contoh kasus ya, kalau ada hasil misalnya seperti ini ya, HbSAg-nya tinggi, kuanti, normal, kok bisa ya? Kita keluarkan apa enggak nih? Ya, atau HbSAg-nya positif, anti HbS-nya tinggi, kita keluarkan apa enggak nih? Harus tahu nih bekal kita ya. IgM, IgG dengue positif di hari pertama, benarkah dia demam berdarah? Nah, kita perlu kasih ekspertis. Ini contohnya misalnya ya, tadi tingginya nih pada HbSAg yang tinggi, SGBT normal bisa pada kondisi di mana ini infeksi kronik pada HbEAg yang positif. Tapi kalau dia sudah banyak ke sini, dia akan turun, dia akan meningkat SGPT-nya ya. Hal-hal seperti ini perlu dipahami ya. Bisa aja kita dikomplain nih, bulan lalu kok tinggi, sekarang kok normal, bulan depan kok tinggi. Nah ini, ada yang fluktuatif pada kondisi apa, pada staging yang ini nih ya. Staging yang imun clearance, dia bisa seperti ini membingungkan, SGPT-nya naik turun, HBV-DNA naik turun, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kasus kedua, IgG-IgM dengue yang positif pertama, kasih ekspertis, nggak mungkin ya. Itu adalah infeksi yang lampau ya. Dia akan terdeteksi sampai 3 bulan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dilakukan. Maka take home message-nya adalah seorang DSPK wajib update dan menguasai perkembangan transformasi digital laboratorium dari segala aspek. Digitalisasi akan mempermudah load pekerjaan laboratorium dengan kehati-hatian untuk mereview, untuk meng-auto verification validation, untuk men-tracking riwayat pasien, dan komunikasi intra-laboratorium ya antara hema, kimia, imun segala macam itu ada satu nih jurinya. Kemudian kita lihat mana yang belum selesai, ada masalahkah, harus kita ulangkah. Yang ketiga, namun seorang DSPPK tetap harus mampu memberikan ekspertis secara holistik ya, jangan hanya hasil keluar gitu ya. Semua hasil dari proses otomatisasi laboratorium mulai dari tahapan pra-analitik, analitik maupun sampai dengan pasca analitik. Sehingga kemampuan DSPK ini penting ya untuk memahami secara holistik, dikombinasikan dengan pemahaman dan penguasaan metode ya, update method ya maupun teknologi laboratorium yang ada. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Tirsa. Terima kasih banyak Prof. Aryati untuk pemaparannya yang sangat menarik. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Purwanto, spesialis patologi klinik konsultan, dengan membawakan plenary lecture dengan topik Safety and Ethical Issues in Clinical Laboratory. Saya akan membacakan CV dari Dr. Purwanto. Dr. Purwanto saat ini merupakan staf edukatif bagian patologi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan dokter spesialis patologi klinik, dan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kepada Dr. Purwanto, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu yang diberikan oleh panitia adalah 20 menit. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Apakah suara saya bisa didengar? Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada forum yang terhormat ini, dan
tentunya kami ucapkan selamat pada panitia yang telah menyelenggarakan dan video Spadin yang telah menunjang kegiatan yang sangat baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Topik yang diberikan kepada saya adalah Safety and Ethical Issues in Clinical Laboratory Digitalization. Ya. Subjek presentasi saya adalah seperti berikut. Dan kalau kita berbicara tentang penyakit di klinik, tentu tidak hanya diagnosis, tapi ada juga faktor risiko, clinical risk, yang tentu menyangkut banyak hal. Itu mulai dari human risk, ya, harus terhadap manusia, dan proses terjadinya, kemudian akan menjadikan clinical risk yang berujung pada pasien. Dan ketika risk tadi, faktor-faktor risiko menjadi banyak, jadilah penyakit, ya, morbidity risk, ya, jadilah faktor-faktor risiko menjadi penyakit yang definitif. Ya, tentu saja banyak hal kita bicarakan, kebanyakan umumnya adalah aspek kuratif, tetapi sebenarnya di dalam pembicaraan seorang dokter terhadap pasien, pada saat ini telah berkembang juga preventive medicine, karena adanya banyak risiko-risiko yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga laboratorium pun bisa melayaninya. Ya. Nyaris tidak ada fasilitas kesehatan yang didatangi pasien sehat. Nah, kita masih punya GCU, General Check Up, di mana kita didatangi orang sehat. Dan kalau sudah sakit, tentunya kita membutuhkan pertolongan. Sebelum itu, kita harus melihat juga bahwa tidak sekedar hubungan dokter pasien, tapi juga apabila terjadi outbreak dari suatu penyakit, seperti yang ditemukan oleh Dr. John Snow ketika endemi kolera saat itu di abad 19, ya, di mana kalau kita melihat ternyata banyak hal yang menjadikan outbreak. Salah satunya adalah karena tercemarnya air minum di London saat itu, lalu menyebar dengan sangat cepat, dan tentunya sangat membingungkan dokter pada saat itu bagaimana cara mengatasinya. Ternyata di kemudian hari barulah muncul satu hal di mana epidemiologi ini dapat diatasi dengan salah satunya adalah informasi, sistem informasi yang baik. Namun di dalam laboratorium dan juga pelayanan kesehatan, tetap saja dan runtime waktu pelayanan, waktu pemeriksaan akan sama, meskipun menggunakan jam yang kuno seperti pada gambar ini, tetap saja pasien dan customer yang lain akan meminta hasil yang segera dari pelayanan laboratorium. Sementara itu, diagnosis dari laboratorium dimulai dari dulu dari yang disebut dengan manual laboratory, ya, sehingga masih adanya alat fotometer menggunakan jarum yang kita harus menghitung sendiri, ya, bagaimana kadar suatu zat di dalam larutan. Ya. Tetapi pandemi COVID menyadarkan kita akan pelayanan yang lain yang bisa dilakukan secara daring. Ya, dan kita bisa bertahan survive pada saat itu, meskipun beberapa layanan tatap muka masih ada dengan pengetatan APD, ya, tapi sangat turun sekali. Oleh karena itu, maka seyogianya kita tidak kembali ke pelayanan yang sifatnya konvensional. Dan ke depan harus mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berbasis digital. Salah satu contohnya adalah telemedicine. Ya, oleh karena itu, maka dimulailah tahapan baru untuk digitalisasi yang sudah dimulai pada permulaan atau pertengahan abad 20 dengan menggunakan berbagai alat tools tentunya. Ya. Teknologi untuk pelayanan kesehatan yang digital merupakan aplikasi yang baru, boleh dikatakan baru, dan menggunakan aspek-aspek yang memadai dari baik digitalisasi
kemudian pelayanan mobile, dan juga kinerja dari cloud, ya, lewat udara, boleh dikatakan begitu. Dan ini sangat mendukung dari pasien, ya, dan mempengaruhi banyak hal tentang aspek-aspek kesehatan, ya, dan tentunya membantu dokter untuk memberikan diagnosis yang baik, juga dalam hal pemberian obat dan tentunya dalam sistem referral. Nah, oleh karena itu, tantangan itu menjadi terbuka dengan adanya digitalisasi era 4.0, ya. Adanya big data dan pelayanan mudah, cepat, tanpa batas waktu, dan seolah-olah semua berada dalam satu genggaman. Ini cukup menarik karena penyimpanan yang digunakan memberikan informasi lebih mudah, dan dengan perhitungan digital maka ketelitiannya juga lebih besar. Oleh karena itu maka tidak bisa tidak, kita harus mengarah ke sana, ya, dan itu pun juga didasari pada aspek legalitas, ya. Peraturan di dalam Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara yang baik dan menggunakan metode yang baik pula. Tentu tujuannya akan menjadikan pelayanan berlangsung memadai dan adanya standar pelayanan yang bisa diketahui dan merupakan jiwa atau roh dalam pelayanan pada masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan digitalisasi ini sudah diakui, ya. Banyak dokter menyatakan mudah melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian juga konsumen, ya, bisa melihat keadaannya sendiri. Dan tidak hanya itu, ya, dari aspek ekonomi juga ternyata sangat efektif dan efisien, terutama di dalam pelayanan kesehatan. Ya, teknologi informasi ternyata memberikan kepada pasien kebutuhannya, dan termasuk di dalam kita adalah tentang tujuan dari pemeriksaan laboratorium, ya. Semuanya berdasarkan better patient centric care, ya, jadi berbasis pada pasien, ya, tentu akan menyebabkan peningkatan dari kenyamanan pemeriksaan atau pelayanannya dan meningkatkan efisiensi dari laboratorium dengan TAT yang bisa diperbaiki, ya, kemudian paperless, ya, dan kekurangan-kekurangan yang lain dalam hal kesalahan misalnya dapat diatasi, ya. Oleh karena itu diperkenalkan LIS sejak pertama kali ditemukan di tahun 1980-an. Nah, kunci keberhasilan dari itu tentu melalui transformasi pelayanan, di mana aspek-aspeknya adalah sumber daya manusia harus berintegritas, mempunyai kapabilitas, dan bertujuan berdasarkan pelayanan excellent, ya. Ini memberikan kepada kita suatu peran bahwa fasilitas kesehatan harus membuka ruang seluas-luasnya bagi diskusi atau masukan untuk koreksi, usulan, pandangan terkait pelayanan yang kita berikan, khususnya di dalam laboratorium. Problematika di bidang pelayanan kesehatan yang bermutu terkait laboratorium juga masih sama. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ya, salah satunya nomor 5 ini adalah kesulitan dalam akses dan aplikasi, ya, pedoman nasional pelayanan kesehatan. Jadi dikembangkan bahwa ke depan kita bergabung dan semoga menjadi baik. Dan memang sudah ada contoh yang baik, yaitu Peduli Lindungi yang bisa diakses oleh banyak orang dalam satu waktu, dan itu menguntungkan semua. Ya, dan tentu saja kita di fasilitas kesehatan harus meningkatkan kapasitas dari fasilitas kesehatan kita sehingga bisa mengikuti layanan yang ada. Nah, penguatan e-reporting, ya, electronic reporting, setelah melalui suatu alur legalitas, ya, melalui Undang-Undang Rumah Sakit dan PMK 11 2017 tentang patient safety dan Keputusan Menteri Kesehatan 0107/2020 tentang Komite Nasional, tentu bertujuan untuk menurunkan insiden
dan meningkatkan mutu dari pelayanan kita. Dan tentunya harapannya diperoleh kita nasional incidence rate, dan kita bisa melakukan pembelajaran dan langkah-langkah praktis dalam patient safety. Dimensi mutu sejalan dengan pelayanan laboratorium, yaitu efisien, efektif, tepat waktu, aman, adil, dan berorientasi pada pasien. Nah, ini adalah dimensi mutu yang tetap harus kita integrasikan dengan pelayanan laboratorium. Oleh karena itu, maka ketika dimulai, mulai dengan industri revolusi, maka yang terakhir tidak hanya industri revolusi automation, tapi juga autonomization. Jadi yang terakhir, jadi membuat sistem tidak hanya otomasi saja yang dibutuhkan pada saat ini. Oleh karena itu, life cycle dari bisnis transformation tergantung pada 3 aspek ini, yaitu create more personal computing, jadi tutup sumber daya manusia menjadi penting, dan reinvent productivity and business processes, ya, jadi ada produktivitas di sana, dan membangun the intelligent cloud platform. Ya, ini ke depan mesti 3 aspek life cycle ini harus kita capai. Oleh karena itu, maka sudah banyak orang yang membahas tentang itu, bagaimana diagnosis 4.0 ini tentang medical laboratorium untuk digital health. Ya. Nah, tentu tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Arianti dan dari Bapak Kemenkes, yang tentu saja penggunaan electronic health itu improve quality, kemudian nyaman dan aman, kemudian saving space, ya, jadi sedikit kita butuhkan space-nya, dan akses pasien mudah, juga financial insentifnya juga ada, ya, dan bahkan dikatakan dari sebuah penelitian bahwa dari pasien-pasien rawat inap yang melalui emergency melakukan akses digital therapy dan mereka menggunakan digital health, ya, jadi 95% dikatakan demikian. Ya, oleh karena itu maka pendahuluan dari ini adalah apabila absen dari informasi tentang kesehatan, maka menyatakan bahwa kita masuk dalam konklusi atau diagnosis yang tidak baik. Dan menjadi suatu hal yang penting digital transformasi dari medical laboratory tempat kita melayani. Ya, dan kita sudah mulai dengan digital report system, apakah tidak bermasalah? Tentu saja ada, ya. Jadi apa yang kita hadapi dengan keamanannya, security system di dalam aspek digital laboratory, ya, tentu ada hal-hal yang harus kita pikirkan, yaitu adanya potensial privacy and security issues. Jadi ada kemungkinan privasi dan kenyamanan, keamanan dari isu dari pasien. Kemudian juga apabila ditemukan informasi yang tidak akurat, ini juga akan memberikan suatu pelayanan yang tentu tidak diharapkan. Ya, dan pasien pada suatu saat ketika melihat datanya sendiri menjadi frightening, ya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu, tapi ketika mendapatkan penyakit tersebut lalu dia malah menjadi khawatir obatnya apa dan sebagainya, ya. Dan masih ada kemungkinan apa yang disebut dengan practice liability concern, ya, jadi malpraktek dari seorang dokter atau mungkin vaskes terhadap pasiennya, ya. Nah, maka kita harus memperhatikan adanya kemungkinan ancaman dari keamanan dari data tersebut. Kalau dulu, ini contohnya di PA, kita dapat preparat, kemudian kita periksa, lalu mendiskusikannya, ya, di merah ini, atau kalau molecular testing, tetap saja hasilnya masih dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, lalu kita mendiskusikannya. Kalau sekarang tidak. Ya, jadi dapat preparat, kemudian ada slide scanner, dan ada digital scanner slide, kemudian ada diagnosis, bahkan menggunakan artificial intelligence, maka muncul image analysis, computer aided diagnosis, dan sebagainya yang ujungnya precision medicine. Ya, ini tentu saja melewati batas orang, kemampuan orang. Apakah ini baik? Tentu ini punya risiko.
Ya, oleh karena itu maka aspek pemeriksaan lab tadi yang menggunakan digital juga harus tetap ada sentuhan manusianya. Tidaknya di tadi contohnya ada patologi anatomi, patologi klinik pun sudah dilakukan ya dari IFCC, di mana menyatakan hati-hati atau menyatakanlah digital diagnosis and mobile health ini ada praktek kliniknya dan tentu ke depan seperti apa ya. Dan dari Everdoc dapatkan maka be aware of your lab data security. Kenapa? Data kita banyak ya, big data dan ada hack, bahkan ada data breach ya, pelanggaran data bisa dikatakan demikian. Nah, seperti apa nanti kita diskusikan apabila ada waktu. Oleh karena itu sarannya adalah ketika kita menggunakan laboratory information management system, yang penting untuk memilih yang berguna, yang baik untuk persyaratan yang kita perlukan. Ya, kalau tadi adalah aspek keamanan, maka etik. Bagaimana dengan etik di dalam digital laboratory? Kita harus tahu bahwa pasien itu berhubungan dengan laboratorium. Tetapi di balik itu ada profesi, ya, hubungan dokter dan pasien. Ini harus diingatkan karena bukan tadi tujuan hubungan tadi untuk menyembuhkan pasien, tetapi adalah merupakan upaya bersama, ya, apa yang disebut dengan spanning bargain tennis. Oleh karena itu ada etik di dalam pelayanan laboratorium forensik, ya, dan ini harus kita perhatikan secara baik. Ya, kalau kita lihat, maka digital lab itu menyangkut beberapa komponen, stakeholder, apakah pasien, apakah lab, apakah dokter, kemudian ada perjanjiannya, kemudian tes-tes dan permintaannya, kemudian laporannya. Ya, dan tentunya masing-masing mempunyai mempunyai tugas, ya, disebut sebagai functionally atau masing-masing berfungsi, baik itu teknisi dari lab atau yang menerima pasien di depan, kemudian dokternya dan pasien itu sendiri. Ya, jadi masing-masing mengetahui tentang fungsi dan tentu saja perannya dan apa yang harus dilakukan. Ya, nah, tentu resepsionis harus menghadapi pasien, laboratorium administrasi harus melihat tes kategori dan sebagainya. Pasien datang ke lab untuk ada tujuannya dan menginginkan hasilnya cepat, bisa juga sistem laporannya. Kemudian dokter yang juga melayaninya tentu diharapkan juga dengan kemampuan kompetensinya. Nah, kemudian kalau kita lihat tuh diagramnya adalah seperti ini. Salah satunya adalah setelah pemeriksaan, maka lab reception upload reports, kemudian send to email, dan pasien dapat melihat. Ya, kadang-kadang pasien karena tua, karena tidak tahu tentang laptop atau HP, maka keluarganya, ya, kemungkinan tersebar dari data itu cukup besar. Ya, oleh karena itu di dalam etik itu tentu kita harus memperhatikan bukan tentu menyalahkan pasien, tapi justru dikatakan gunakan golden rules, ya. Ask yourself, oh, you would like to be treated as human being, citizen of the stomach, ya. Jadi selalu kita mengembalikan pada diri sendiri, bagaimana, siapa yang kita hadapi, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Ya, kadang-kadang terdapat juga konsekuensi yang tidak diinginkan. Ya, satunya adalah tentu menggunakan teknologi yang baik, ya, kemudian menghambat tentu saja penggunaan yang tidak diinginkan, ya, dan hasil yang baik itu melalui apa yang disebut dengan exercise disiplin, ya, jadi kita melakukan disiplin terhadap diri, berusaha untuk selalu menggunakan secara akurat, ya, dan mengatasinya dengan teknologi yang baik, memacu batas-batas garis batas yang abu-abu katakanlah ke arah yang positif atau negatif. Ya, oleh karena itu maka kita harus melihat adanya di dalam etik ini hubungan dokter dan pasien yang bisa terjadi secara etik dan adanya suatu kelalaian, ya, professional negligence, ya, kelalaian, dan ini sangat
dianjurkan untuk supaya ketika kita melakukan, maka dokumen dan laporan itu harus baik, ya harus terjaga dengan baik, ya, dan itu memang apa adanya, karena nantinya kalau tidak diunggah maka ketika lepas maka menjadi milik pasien dan itu bisa sifatnya terbuka. Kemudian ada destruksi, ya, destruksi apabila terjadi kelalaian. Ya, misalnya juga dalam hal spesimen atau material yang tidak memadai bisa terjadi demikian. Atau secara hubungan personal itu menggunakan kata-kata verbal yang tidak memadai, ya, bahkan dengan kelakuan yang tidak baik. Meskipun kita bekerja dengan alat, hubungan dokter pasien tetap dilakukan sesuai dengan aturan profesional dan bahkan melalui peraturan disiplin dan hukum. Pasien masih punya hak untuk second opinion misalnya. Pasien punya hak untuk menolak tindakan dokter yang diceritakan dengan sangat jelas padanya, ya, dan harus menandatangani informed consent misalnya. Tapi itulah ya, masih kemungkinan adanya negligence atau kelalaian oleh kita. Oleh karena itu maka prinsip-prinsip etik yang dilakukan masih tetap sama, yaitu otonomi. Otonomi itu kebebasan dokter menentukan terapi, kebebasan pasien untuk melihat apa yang dilakukan terhadap dirinya, dan beneficent, ya, di mana ini adalah artinya sih sebenarnya murah hati gitu ya. Tapi kalau saya terjemahkan ya baik hati, ya, baik hati tentu tidak bisa memberi sesuatu, tetapi kita menjaga profesi kita. Yang justice jelas ya, harus adil dan tidak melihat apakah itu kebangsaan pasien atau agama, keturunan dan sebagainya. Dan tentu saja tidak mencelakai pasien, itu menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu maka untuk menutup sesi ini, di mana aspek-aspek etik harus kita perhatikan sebagai hubungan dokter dan pasien, dan juga aspek keamanan, mengingat adanya tuntutan dari pasien kepada institusi, dan kalaupun kita dituntut selaku profesi, maka institusi menjadi juga salah satu yang termasuk dalam tanggung bukan. Ya, kalau kita bekerja di rumah sakit, ternyata tidak hanya kita, tapi direktur rumah sakit pun harus bertanggung jawab. Ya, termasuk misalnya kalau ada kerugian atau bahkan tanda petik ya hukuman kurungan, hukuman denda dan sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya dari pembahasan hari ini adalah bahwa hubungan pasien dan laboratorium harus dijaga sebaik mungkin, semudah mungkin dengan reports yang baik. Ya, dan tentu saja dengan menggunakan IT yang baik, maka pasien dapat melihat keadaan dirinya dan dapat sharing, karena kadang-kadang tidak hanya dirinya tapi juga keluarga. Bahkan di lapangan ketika diberikan pada pasien, ternyata yang menerima dalam putranya yang tidak tinggal satu kota gitu, dan ada kemungkinan peningkatan dari penyimpanan hasil di cloud, ya, ini tentu sangat menguntungkan. Kemudian tidak ada lagi pertanyaan misalnya kopi saya hilang gitu, ya, karena kalau di udara kita tinggal mengunduhnya. Ya, dan kemudian accessible, jadi bisa diambil di mana saja, di waktu kapan saja, dan dengan format apapun. Oleh karena itu maka dengan sekali klik dari hasil tersebut kita bisa share kepada pasien, dokter, kepada semua customer yang kita layani. Demikian yang bisa kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Pur atas pemaparannya yang menarik. Untuk plenary lecture ini kita tidak ada sesi tanya jawab. Berikutnya kita lanjutkan untuk sesi foto dari plenary lecture. Untuk pada seluruh panelis dari plenary lecture dapat membuka kameranya kepada Prof. Aryati. Oke, panitia sudah siap. Saya kasih aba-aba untuk sesi foto bersama. 1, 2,
3. Ya, terima kasih.